Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari seluruh kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, kitab demi kitab. Kita mencapai studi kita tentang kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, kitab puisi kedua, dan khususnya Mazmur pasal 28 dan 29. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami dalam pelajaran ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau pernyataan, kirimkan kepada kami. Dengan senang hati kami akan mencoba membantu Anda dalam memahami bagian-bagian Alkitab. Di awal episode, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di episode terakhir kita telah selesai mempelajari Mazmur pasal 27, Ya. Mazmur yang beri semangat. Ya. Saya ingin Anda memberi kami gambaran tentang topik Mazmur pasal 28 dan 29. Telah kami sampaikan bahwa Mazmur 27 terbagi menjadi dua gagasan yang agak bertentangan satu sama lain, kepercayaan dan kebingungan. Dalam Mazmur 27, saya juga melihat dua gagasan yang sama di Mazmur 28 dan 29. Mazmur 28, keheningan Tuhan. Mazmur 29, suara Tuhan. Jadi masalahnya di Mazmur 28 adalah Tuhan diam. Dan ini adalah masalah yang membingungkan banyak orang saleh, keheningan surga. Jadi di sini, Daud berseru kepada Tuhan. Tanggapi aku, tanggapi tangisanku. Di bagian pertama, Mazmur 28, dia berbicara kepada kita tentang permohonan dari Daud agar Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengatakan ini kepadanya, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun dalam liang kubur. Bagian kedua dari ayat 6 sampai ayat 9, dia berterima kasih pada Tuhan. Dia mengatakan ini, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Jadi seruannya di awal Mazmur adalah, janganlah berdiam diri terhadap aku. Dan dia muncul di pertengahan Mazmur kedua dan mengucapkan syukur pada Tuhan karena engkau telah mendengarnya. Baik. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda sebelum kita mulai mempelajari Mazmur, sebagaimana kesunyian surga terkadang membuat takut orang-orang beriman. Sehingga salah satu orang suci pernah menulis, bicaralah ya Tuhan karena kesunyian-Mu membuatku takut, aku takut. Benar. Dan mungkin inilah yang terjadi pada banyak orang beriman. Ketika mereka berseru memohon pertolongan Tuhan dan seolah-olah Tuhan jauh dari situasi. Berapa lama lagi Tuhan? Di beberapa negara Arab terjadi pembunuhan, pengungsian, penghancuran, kehancuran. Mengapakah surga diam? Dan jika surga diam, apa yang harus dilakukan orang beriman? Kemana mereka pergi? Benar. Silakan. Saya percaya bahwa keheningan surga dalam bahasa kitab Wahyu pasal yang ke-10 disebut misteri Tuhan. Ketika dia mengatakannya pada saat itu, ketika malaikat ke-7 akan berbunyi, misteri Tuhan akan selesai. Hari ini Tuhan kita diam. Dan terkadang kita dapat memahaminya, namun terkadang lebih banyak lagi yang tidak dapat kita pahami. Tapi persoalan ini yang membingungkan sebagian besar hamba Tuhan yang luar biasa akan terjawab dan akan tiba saatnya. Tidak akan ada penundaan lagi. Pembicaraan ini ada di kitab Wahyu pasal yang ke-10. Itulah sebabnya orang-orang terkejut bahwa ada kitab Wahyu di dalam Alkitab. Izinkan saya mengatakannya, Alkitab tidak akan dapat disimpulkan tanpa adanya kitab Wahyu. Hari ini si jahat sedang berkeliaran. Dan orang jahat mempunyai kebebasannya. Bisakah situasi ini terus berlanjut hingga tidak terbatas? Sama sekali tidak. Itulah sebabnya kitab Wahyu mulai dengan mengatakan apa yang harus segera terjadi. Jadi penghakiman ini
Yang terkadang orang katakan, tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tidak, memang seperti itulah Tuhan itu. Dan kita tidak akan mengoreksi Alkitab dalam hal apa yang harus segera terjadi. Orang benar sedang dihancurkan dan orang jahat binasa. Bisakah ini terus berlanjut hingga tidak terbatas? Ya, Tuhan sedang bersabar. Dia beri kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Dan dia memberikan kesempatan kepada orang beriman untuk menguji imannya, seperti yang telah terjadi pada Ayub misalnya. Jadi inilah kesempatan untuk menguji keimananku dan kesempatan bagi orang berdosa untuk bertobat. Tapi jika orang yang berbuat dosa tetap meneruskan perbuatan jahatnya, akan tiba saatnya dia akan dibinasakan. Dan misteri Tuhan akan selesai. Dan surga akan keluar dari keheningannya dan berbicara. Ini akan memuji orang-orang yang saleh dan tekun. Dan akan membinasakan orang jahat dengan penghakiman yang adil yang pantas mereka terima. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tuhan adalah Tuhan yang perkasa dan kuat, dan Dia adalah perisai perlindungan dan penjaga. Tapi Anda mungkin bertanya kepada saya, apakah Dia tempat perlindunganku dan penjagaku secara pribadi? Saya akan menjawab Anda, Dia akan menjadi penjaga dan perlindunganmu jika hatimu tetap berpegang padanya. Jika Anda percaya kepadanya, Dia akan membantu Anda dan Dia akan mendengar doa Anda dan Dia akan menjawab permohonan Anda. Apa yang terjadi ketika Tuhan mendengar dan menjawab doa tersebut? Jawabannya, dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Janganlah kita lupa sahabat untuk mengucap syukur dan memuji Dia ketika Dia mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Di bagian terakhir ayat 1, orang yang turun ke dalam ilang kabur. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan orang yang turun ke dalam liang kubur. Perspektif kematian bagi orang suci dalam perjanjian lama itu misterius dan menakutkan juga mengerikan. Dia memberitahu kita dalam Ibrani 2 ayat 15, mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi mereka dulu takut mati. Saya yakin kita melihat hal ini misalnya dalam kitab Yesaya pasal 38 ketika Hizkia, Yesaya mengatakan kepadanya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, dan dia menangis dengan sedihnya. Dan dia bertanya kepada Tuhan di antara apa yang dia katakan dalam Yesaya 38. Dia mengatakan ini dalam ayat yang ke-17 Yesaya 38, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Iya. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Jadi dia menganggap kematian sebagai lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu, dan kemudian dia berkata kepadanya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur padanya, dan maut tidak dapat memuji engkau. Dan kemudian dia berkata kepadanya, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Jadi di sini dia menganggap kematian sebagai pergi ke dunia orang mati yang tidak diketahui. Kembali ke pertanyaan mereka adalah, mereka yang turun ke dalam lubang. Jadi Daud memberitahu dia, selamatkanlah aku, kalau tidak aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam lubang kubur. Artinya aku akan sekarat. Baik. Ayat-ayat yang saya baca mempunyai ciri-ciri orang fasik dan penghakiman orang fasik atau akhir hidupnya. Ya. Mohon komentari, Saudara Yosef. Baik, ini indah sekali. Dia berkata kepadanya, apabila aku mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus, dan aku tidak ingin ikut serta dengan orang jahat dalam hal apapun. Apa yang dilakukan oleh para perkara kejahatan? Yang ramah dengan teman-temannya tapi yang hatinya penuh kejahatan.
Jadi mereka mengucapkan kata-kata manis tapi mereka pembohong. Dan saya yakin saat ini ada banyak Ini orang adalah hal yang hal umum ini bisa sekarang. terjadi. Yang umum, di sini Daud mengatakan saya tidak ingin bersekutu dengan orang-orang pembohong itu dan saat ini dosa yang paling murah adalah dosa berbohong. Itu gratis dan terkadang mereka menjadikannya legal. Terkadang mereka menjadikannya halal. Terkadang mereka berkata kepadamu, Tuhan kami menyetujuinya terhadap mereka melakukan ini. Tapi jelas bahwa Tuhan itu kudus dan dialah kebenaran. Dia menolak semua gambaran kepalsuan dan hayalan. Namun orang itu bukan hanya orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tapi yang hatinya penuh kejahatan. Tetapi dia berkata, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka dan kemudian diberikan alasan lain untuk penghakiman. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Ya, Artinya mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Tuhan saat ini sedang bersabar terhadap mereka. Kadang-kadang dia memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. karena mereka mabuk dengan perbuatan mereka. Tepat. Seolah Tuhan tidak berbicara meskipun kenyataannya berbicara. Bahwa Tuhan berbicara setiap hari. Dan dia berbicara kepada Anda dan saya dengan suara yang terdengar. Tapi justru masyarakatlah yang tidak mau mendengarkan. Ketika Tuhan menghakimi mereka atas perbuatan mereka, ini berarti keadilan Tuhan dalam penghakiman. Karena apa yang keluar Ya. dari mereka adalah alasan Tuhan melakukan penghakiman. Tepat. Jadi, Janganlah kita bersikap licik terhadap Tuhan. Tuhan tidak punya kelicikan. Jika Tuhan kita ingin mengadili dengan adil, apakah yang kulakukan sedikit? Apakah yang Anda lakukan sedikit? Apakah yang dilakukan oleh pemirsa yang terkasih itu sedikit? Namun syukur pada Tuhan Allah kita yang menyelamatkan kita dalam keadilannya seperti yang akan kita baca nanti. Namun Mazmur 31, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. baik. Dari ayat 6 terjadi pergeseran nada. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Dia mengeluh di awal Mazmur karena diamnya Tuhan. Ini Tuhan mendengar suara permohonannya. Benar. Mohon bicarakan campur tangan Tuhan. Tuhan mendengar setiap saat, namun terkadang iman kita lemah dan ketika kita mendapatkan Dia, butuh waktu lama untuk menjawab kita mengira Dia tidak mendengarkan kita. Jadi di sini Dia mengatakan kepadanya ungkapan yang kasar, janganlah berdiam diri terhadap aku, dari mendengar panggilan dan tangisanku. Tetapi Tuhan tidak akan berdiam diri kepadaku seperti tertulis dalam Mazmur 94. Dia yang menanamkan telinga, masa akan tidak mendengar? Dia yang bentuk mata, masa akan tidak memandang? Artinya dia menciptakan telinga untukku dan dia menciptakan mata untukku. Masakah dia tidak melihat atau mendengar? Tentu tidak. Karena itu Daud kembali sadar bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan karena ia mendengar suara permohonanku. Dan begitulah nada bicara Daud biasanya, namun terkadang imannya semakin lemah. Lihatlah Mazmur 16, dia mulai dengan mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Sebab ia mendengarkan suara dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Benar. Setelah Tuhan mendengarkan dia bernyanyi lagu ini dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saya ingin komentar terakhir dari Anda pada bagian terakhir yang berhubungan dengan selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka selama-lamanya. Nah, aku suka kalau di ayat 7 dia berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Di ayat 8 dia berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Jadi setelah dia berbicara dalam bahasa individual, dia sibuk dengan umat Tuhan. Dan itulah yang dia katakan di ayat terakhir, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Jadi ketika seseorang fokus pada dirinya sendiri dan sibuk dengan dirinya sendiri, dia berkata, ya Tuhan, aku berseru meminta pertolonganmu, selamatkan aku, lindungi aku. Kemudian ketika dia mengetahui bahwa Tuhan telah mendengarnya, dia mulai sibuk dengan orang lain, dengan umat Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa jika seorang disibukkan dengan umat Tuhan. Dan bahwa pikirannya tertuju pada orang-orang yang telah Tuhan pilih. Baik. Saudara Yosef, kita sampai pada Mazmur 29. Anda telah menunjukkan sebelumnya dalam pendahuluan bahwa Mazmur 28 berbicara tentang keheningan Tuhan dan Mazmur 29 berbicara tentang suara Tuhan ketika dia berbicara. Ya. Apa ciri-ciri suara Tuhan ketika dia berbicara? Dari Mazmur 29. Anda perhatikan bahwa suara Tuhan diulangi sebanyak 7 kali dalam Mazmur ini. Dan kata Tuhan atau nama Tuhan disebutkan 18 kali. Selain itu, jika Anda menambahkan padanya Tuhan dan Tuhan kemuliaan dan Raja menjadi 21 kali. Ciri-ciri suara Tuhan sangatlah jelas dalam ayat 3 sampai ayat 10 atau yang Ya. ke-9.
kita akan menemukan suara Tuhan dan kuasanya serta tindakannya. Suara Tuhan mempunyai kuasa. Suara Tuhan mempunyai keagungan. Suara Tuhan mempunyai pengaruh. Dan saya yakin kita melihat ini ketika Kristus datang ke sini ke bumi. Ketika kita melihat dia berkata kepada laut, "Damai sejahtera, tenanglah." Sebagai akibat dari suaranya, kekuatan alam dibungkam. Laut yang mengamuk menjadi tenang. Kita melihatnya di lain waktu ketika dia berkata, "Lazarus, keluarlah." Jadi orang mati keluar, tangan dan kakinya diikat dengan kain kafan dan wajahnya dibalut dengan kain. Suara Tuhan yang Kristus katakan sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Suara inilah yang memberi kehidupan kepada orang mati secara rohani. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Saya akan membaca beberapa ayat dan kami akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya, setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 1 berbunyi, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Siapa penghuni itu? Siapa yang perkasa Saudara Yosef yang disebutkan di ayat 1? Ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita akan mengetahui bahwa ungkapan ini biasanya digunakan untuk menyebut para malaikat. Misalnya, dalam Ayub 38, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, dan masih banyak ayat di Mazmur 82. Ada pula yang mengatakan dalam Kejadian 6, semua ini menunjuk pada malaikat. Seolah-olah pemazmur mulai mengarahkan panggilan kepada para malaikat seperti yang dilakukan di Mazmur 103. Ketika dia mengatakan ini, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya. Di sini ia juga mengarahkan seruan kepada para malaikat. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Ini adalah arti yang paling mungkin karena dalam Perjanjian Lama, ajaran bahwa orang-orang percaya adalah anak-anak Allah berasal dari Perjanjian Baru. Tapi mungkin juga atau kita bisa menerapkannya sebagai penerapan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita seharusnya memuliakan dan menghormati Tuhan. Benar. Saya perlu belajar dari Anda pembagian Mazmur ini agar dapat memudahkan kita menyusun gagasan dalam pikiran kita jika memungkinkan. Nah, Mazmur ini sederhana di ayat 1 dan 2. Kita bisa melihat otoritas Tuhan atas makhluk surgawi. Siapa yang dimaksud penghuni surgawi? Para malaikat. Penghuni surgawi. Dari ayat 3 sampai ayat 9, otoritas Tuhan atas kekuatan alam. Dan 2 ayat terakhir, otoritas Tuhan atas manusia. Dan kita melihat sesuatu yang indah pada saat itu. Dia berbicara kepada kita tentang otoritas Tuhan atas manusia. Dia juga berbicara kepada kita tentang anugerah dan kedamaian. Baik, benar. Izinkan saya masuk ke ayat 3. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Kapan hal ini terjadi dan bagaimana suara Tuhan di atas air? Misalnya ketika orang-orang menyeberangi Laut Merah. Tuhan, seperti dikatakan Musa dalam nyanyiannya, engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka.
Jadi Tuhan berkuasa atas laut dan menyeberangi sungai ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Dan ketika Kristus datang sebagai manusia, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam menurut Markus pasal 4. Alkitab memberitahu kita bahwa para murid sangat takut, berpikir bahwa mereka akan binasa. Tetapi Kristus telah bangun menghari angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah," danau itu menjadi teduh. Jadi campur tangan Tuhan. Dalam masalah air itu, Tuhan turun Ya. tangan dan dia membuat jalan di laut. Dan Tuhan Ya. turun tangan dan menenangkan badai itu, suara Tuhan. Ya, laut Ayat melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Menurut Mazmur 114. benar. Ayat 5, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Dikatakan Lebanon dan Sirion layaknya seekor anak banteng liar. Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Ya, kata melompat-lompat artinya membuat mereka melompat. Liar berasal dari sering lari. Sirion adalah nama Sidonik atau nama Fenisia terhadap Gunung Hermon. Dan dengan demikian kita dapat membaca ayat tersebut agar lebih jelas. Ia membuat Gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan Hermon seperti anak banteng. Artinya, dia ingin menunjukkan pada kita kekuatan Tuhan. Saat dia mengatakan ini, gunung-gunung dilewati seperti anak lembu, bukit-bukit kecil seperti anak banteng, dalam Mazmur yang sama yang telah Anda tunjuk beberapa waktu yang lalu. Baik, oke. Jadi suara Tuhan tidak hanya mengganggu perairan dalam dan menenangkan pegunungan. lautan dan membelah lautan, tapi juga pegunungan. Di tempat yang tinggi Dan pegunungan. inilah otoritas Tuhan atas Gunung alam. Hermon adalah salah satu gunung tertinggi di dunia. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Ini juga merupakan gambaran suara Tuhan ketika dia mulai penghakimannya. Apakah ini terpenuhi atau seperti apa bentuknya? Tuhan mempunyai otoritas yang banyak muncul dalam sejarah masa lalu. Misalnya ketika dia memberikan hukum. Gunung itu bergetar dan bergetar. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi di masa lalu, tapi sayangnya ingatan manusia tidak memahaminya. Mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka bilang segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tuhan telah campur tangan berkali-kali dan dia menakutkan dan suara Tuhan penuh semarak. Dan dia akan melakukan ini dalam gambaran yang paling buruk di masa depan. Dan inilah penghakiman dengan api ketika dia berkata suara Tuhan menyemburkan nyala api. Dia berbicara tentang kapan Tuhan akan campur tangan untuk penghakiman dengan api juga. Benar. Saya ingin menerima komentar dari Anda tentang pasal 9 dan 10. Ketika dikatakan suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Mohon komentari ayat ini. Beberapa orang melihat bahwa bait di sini adalah seluruh dunia. Seluruh dunia dengan segala isinya. Mengatakan kemuliaan, seperti yang telah kita baca di Mazmur 19, cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Bukan hanya langit dan cakrawala, tetapi lihatlah gunung-gunung dan laut-laut dan sungai-sungai dan pohon-pohonan. Anda akan menemukan segalanya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Semua burung di langit memujimu. Engkau menjaganya meskipun mereka tidak meminta padamu. Jadi, semuanya memancarkan kemuliaan dan sebagian lagi menerapkan ayat ini pada bait suci yang dibangun di Yerusalem. Segala sesuatu di bait suci ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan setiap bagiannya. Setiap bagian dari bait besar ini berbicara kepada kita tentang kemuliaan Allah. Mungkin gambaran terakhir tentang persoalan seluruh dunia yang akan menjadi baitnya berkaitan dengan masa pemulihan segala sesuatu. Seperti yang sekarang, bait Allah adalah seluruh alam semesta. Tetapi alam semesta akan berdamai di masa depan dan semua orang akan benar-benar memuliakan Tuhan ketika Kristus memerintah. Ayat 10, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud bersemayam di atas air bah? Nah, Anda ingat saat pertama kali Tuhan menunjukkan penghakimannya, yaitu pada saat air bah. Sebelum itu, dia mengacuhkan hati nurani manusia. Setiap orang dapat melakukan apa yang dia inginkan, namun Tuhan kemudian menunjukkan kekuatannya ketika dia kirimkan air bah. Dan di sini seolah Tuhan duduk seperti seorang raja dan penguasa ketika dia mengirimkan air bah. Jadi, melalui air bah atau dalam air bah atau melampaui air bah, semua ekspresi ini bisa menjadi sama. Yang dimaksud air bah itu membuktikan kedaulatan Allah atas dunia ini. Dalam pembagian rakap 3 yang telah Anda bicarakan, Anda berkata kekuasaan Tuhan atas makhluk-makhluk surgawi yang merupakan penghuni sorga di sini.
Dan di akhirnya otoritas Tuhan atas umatnya, dan di antaranya otoritas Tuhan atas alam. Ya. Dalam kaitannya dengan kekuasaan Tuhan atas makhluk-makhluk surgawi, kepada Tuhan hal penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ya. Namun dalam kekuasaan Tuhan atas umatnya, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Apa yang Luar Anda biasa. lihat? Artinya bagaimana dia berkata demikian, kesenanganku adalah bersama anak-anak manusia. Dan dia memberitahu kita dalam Ibrani 2, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Oleh karena itu Tuhan menemukan kesenangannya pada manusia, meskipun manusia dalam ciptaannya lebih rendah daripada malaikat. Tapi dia berkata seperti kita baca di Mazmur 8, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau telah menyelamatkan manusia dari segala sudut tetapi dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Dan menurut saya rahasia atau kuncinya adalah anak Allah ketika dia datang ke bumi. Dia datang mengambil rupa malaikat, tapi gambaran manusia. Dan dia naik sebagai manusia dan duduk di atas Tuhan. Jadi tentu saja Tuhan harus menghargai ras ini dan itu. Kristus mengambil gambarnya dari ras ini dari manusia. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kesimpulan dari Mazmur ini, Betapa cantiknya. dengan sejahtera. Ya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Berkat dan kedamaian. Berkat terbesar adalah kedamaian. Dan ada dua jenis kedamaian, damai dengan Tuhan, dan ini terjadi melalui iman. Jika Anda yakin Anda menikmati kedamaian dengan Tuhan, tetapi Anda juga akan menikmati kedamaian Tuhan setelah beriman dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan melihara hati sepanjang masa hidup Anda berada dalam damai Tuhan. Tuhan berkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan menjagamu. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Kita telah melihat bahwa orang beriman mungkin berseru, dan surga terdiam. Tapi tidak akan selamanya diam. Tapi Tuhan harus berbicara dan dialah yang akan mengambil keputusan terakhir. Benar, surga harus berbicara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena suaranya masih bergema. Sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka akan hidup. Sebuah undangan kepada setiap orang berdosa untuk datang kepada Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Bagus. Narmin? Saya sangat tersentuh bahwa di tengah dunia bermasalah di mana terdapat hal-hal yang sangat sulit, Tuhan memberkati umatnya dengan kedamaian. Bagus. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Tuhan Yosef. berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, surga mungkin sunyi, tetapi surga tidak akan sunyi selamanya. Pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan, Tuhan harus ikut campur, dan ketika Tuhan berbicara, maka keadaannya harus berubah. Sekarang, seolah-olah Tuhan diam dan dia berada di tempat yang jauh. Dan inilah yang memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat dan membuat mereka menjadi sangat congkak. Mereka mengira tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Negara-negara besar internasional sedang berusaha memerangi terorisme. Untuk menghentikan terorisme, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya menyuruh Anda menunggu sampai Tuhan berbicara. Tunggu sampai Tuhan berbicara dan dia akan segera berbicara. Dan dia akan menjatuhkan hukumannya dengan sebuah pukulan. Dari mulutnya, dia akan menghancurkan mereka. Persoalan ini tidak memerlukan aliansi. Cukup satu pukulan dari mulut Tuhan, saudaraku yang terluka, saudaraku yang teraniaya, saudaraku yang terlantar, saudaraku yang dibenci, engkau yang selama ini meragukan kebaikan Tuhan karena surga tidak berbicara, dan seperti Tuhan membiarkan orang jahat mendapat kebebasan, segera dia akan berbicara. Suara Tuhan di atas air, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Tuhan akan berbicara dan dia akan mengumumkan penghakimannya dan membela kebenaran bagi yang tertindas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.